Di malam hari ini kita akan sedikit mengupas satu judul, yaitu tentang ragam konspirasi musuh dalam merusak umat. Judul ini pernah kami bawakan di beberapa tempat, terutama di tahun 2016, 2017, dan sudah banyak yang kemudian mengkonsumsi materi ini. Beberapa slide kita bagikan, ya. Jadi jika nanti ada yang sudah memahami tentang judul ini dan isinya, mungkin ini sebagai murajaah, dan yang kemudian belum untuk mendapatkan tentang judul ini menjadi ilmu baru, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Ragam konspirasi musuh dalam merusak umat ada beberapa, tidak saya sampaikan semuanya. Yang pertama adalah al-ghazwu al-fikri, ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran. Ya, perang pemikiran, nanti kita akan zoom di perang pemikiran ini. Yang kedua adalah pengrusakan keluarga muslim. Ya, pengrusakan keluarga muslim ini pernah kita bahas secara khusus di beberapa pertemuan, ya, 3 pertemuan yang lalu kalau tidak salah, yang dimana pengrusakan keluarga muslim ini judul besarnya adalah kita ambilkan dari perkataan orang-orang orientalis, orang-orang yang belajar Islam untuk memadamkan cahaya Islam dengan mengatakan qala ahadul mustasyrikin. Salah seorang orientalis mengatakan idza arata an tahtimal hadarata, idza arata an tahtimal hadaratal ummah fahunaka wasailu salasin. Ya, beberapa kesempatan sudah kita singgung, ya. Jika kamu hendak menghancurkan sebuah peradaban umat, peradaban masyarakat, maka fahunaka wasailu salasin, maka ada 3 cara. Ya, ada 3 cara atau 3 wasilah atau 3 jalan. Yang pertama, kata orang tadi, adalah ahdamul usroh, sebagaimana poin kedua ini tentang ragam konspirasi musuh, yaitu pengrusakan keluarga muslim, ahdamul usroh, ya, pengrusakan keluarga muslim, yang dimana beliau mengatakan caranya alaika bil ya, merusak muslim, keluarga muslim itu yang dirusak pertamanya bukan bapak, bukan anak, tetapi al-um, sebagai al-um madrasatul ula, sebagai madrasah pertama. Kenapa disebut madrasah pertama? Karena saat bapak sibuk bekerja, anak itu di rumah bersama ibu, ya. Jadi interaksi dengan ibu itu lebih sering dibandingkan interaksi dengan sang ayah. Oleh karena itu, yang pertama kali dirusak untuk merusak generasi umat adalah dari ibu dulu. Ya, bagaimana caranya? Bitaghyiri, dengan mengubah yang tadinya pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga ini disibukkan atau dibuat merasa malu ketika seorang ibu hari ini mendapat gelar sebagai ibu rumah tangga. Kesibukannya apa, Bu? Nganggur di rumah. Nah, itu malu, Pak. Ya, padahal di rumah itu dia nggak nganggur. Ya, dia harus menyiapkan sarapan pagi untuk suami, harus membangunkan anak, menyiapkan untuk sekolah, memandikan, kemudian harus masak dan lain sebagainya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat, Pak. Ya, pekerjaan sangat berat terutama bagi laki-laki. Ya, kalau laki-laki tidak terbiasa dengan itu, Pak, oh, udah selesai. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau bapak yang sakit, anak masih bisa tetap sekolah, anak masih tetap bisa belajar. Ya, tapi kalau ibu yang sakit, ya, ibu yang sakit, Pak, itu bapaknya, suaminya terlantar, anaknya juga terlantar. Ya, maka penting ibu ini sebagai pondasi utama di dalam keluarga. Maka musuh-musuh Islam hari ini mereka berusaha untuk kemudian merusak dari ibu dulu. Ya, ibu dahulu, Pak. Kalau ibunya mindsetnya, cara berpikirnya, frame, ya, itu sudah rusak, maka rusak nanti anaknya. Ya, rusak anaknya. Yang kedua, kata orang orientalis tadi, adalah ahdamut ta'lim, hancurkan taklimnya. Ya, taklim, majelis taklimnya itu dihancurkan. Bagaimana? Alaikal bil ustad, ya, alaikal bil mu'alim, ya,
ya, maka yang pertama kali dihancurkan adalah mu'alimnya, gurunya, ya, guru-guru ngaji dan lain sebagainya itu dihancurkan. Bagaimana caranya? Jangan diberikan penghargaan yang mulia, ya, jangan diberikan penghargaan kepada guru ngaji yang melebihi, ya, yang lebih besar, ya, maka nanti dia akan terkikis sendiri, ya. Yang ketiga, kata orang orientalis tadi adalah dengan isqatul qudwat wal maraji'iyat, ya, menjatuhkan qudwah. Qudwahnya siapa? Ulama, ya, qudwahnya para ulama. Nah, namanya dijatuhkan, difitnah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak ada yang mengikuti fatwanya, masyarakat tidak ada yang mengikuti nasihat-nasihatnya. Ya, pada saat itu masyarakat sudah tidak punya pegangan dan dia akan mengikuti, ya, mengikuti pola hidup, gaya-gaya hidup-hidup yang sedang viral. Yang sedang viral apa dia ikuti dan lain sebagainya. Ini cara pengrusakan keluarga muslim. Kemudian yang ketiga adalah memecah belah kesatuan umat dan menumbuhkan rasa fanatisme. Ya, karena fanatisme ini memang dimunculkan sedemikian rupa agar terpecah belah, ya, kesatuan umat, ya. Ini cara yang paling ampuh, Bapak Ibu hadirin. Beberapa kesempatan sudah pernah kita bahas, ya, bahwa umat Islam itu kekuatan utamanya itu di persatuan, ya. Jika sudah terpecah belah, itu akan lebih mudah dikonsumsi oleh para musuh. Bagaikan roti itu kalau langsung satu gelondongan ini, Pak, itu berat kita makannya, Pak. Yang mau dimakan dulu mana susah. Tapi kalau sudah dipotong jadi beberapa bagian, yang bagiannya ketika diambil itu bagian yang lain tidak terasa, ya, bagian yang lain tidak terasa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saudara muslim yang lain itu bukan dari bagiannya. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin beriman itu adalah bersaudara. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi mengatakan fa aslihu bainahuma, ya. Maka diperintahkan untuk mengislah jika terjadi perselisihan. Dan biasanya, Pak, di dalam Al-Qur'an tadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu itu tidak disebutkan masalah-masalahnya. Ya, berarti ada satu masalah yang harusnya tidak perlu untuk disebutkan, tidak perlu dibahas dalam perbincangan, dalam diskusi dan lain sebagainya. Masalahnya ditinggalkan, kemudian langsung islah. Ya, karena Allah mengatakan konteksnya innamal mu'minuna ikhwah, langsung fa'aslihu. Orang mukmin itu bersaudara, kemudian damaikan. Loh, masalahnya apa? Enggak disebutkan oleh Allah. Ya, kalau nyebutkan masalah terlalu panjang dan terlalu lebar, Pak, malah justru bisa jadi banyak masalah. Ya, masalahnya malah muncul terus. Nah, kadang langsung aja bersaudara, kemudian damaikan. Masalahnya enggak usah difikirkan dan tidak usah dibincangkan terlalu panjang. Kemudian yang keempat caranya adalah konspirasi musuh, yaitu dengan merusak media massa, berita. Ya, beritanya dikuasai mereka. Media massa semuanya mereka semua. Ketika berita itu mau muncul harus lewat screening dari mereka. Kalau mereka sudah ACC baru dikeluarkan. Sedangkan umat Islam hari ini, Pak, kita punya media enggak? Media muslim ada enggak punya kita? Yang setingkat TV One misalkan, setingkat TV One atau setingkat Metro TV itu, Pak, Kompas gitu. Kita enggak punya, Pak. Ya, media kita itu tidak punya umat Islam hari ini. Ya, medianya dirusak. Ya, sehingga ketika medianya dirusak, mereka bisa nyebarkan berbagai macam fitnah. Bisa dengan media tadi bisa digunakan untuk adu domba sesama kaum muslimin. Ini media, ya, medianya. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang ghazwul fikri, yaitu tentang perang pemikiran. Ya, tentang perang pemikiran. Apa itu? Yaitu strategi musuh Islam di mana serangan tidak lagi menggunakan senjata. Dan ini lebih mengerikan, Pak. Kalau serangan itu tidak menggunakan senjata tetapi menggunakan pemikiran, ini lebih mengerikan.
Kalau senjata Pak, kita lihat dalam sejarah kaum muslimin, ya, dalam sejarah kaum muslimin dari zaman Nabi kerasulan, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai generasi-generasi pejuang, ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada banyak, ya, Singa Padang Pasir, ya, dan lain sebagainya. Ketika perang mereka menggunakan senjata, ya, umat Islam dalam sejarahnya itu mencatat mereka tidak akan mundur. Iskariman au mutsahidan ini betul-betul sudah diyakini oleh kaum muslimin, ya. Iskariman, hidup mulia, berarti menang, atau pilihannya mutsyahidan, itu betul-betul diyakini oleh mereka, ya. Sehingga kita akan mendengar banyak kisah-kisah di mana ada seorang bapak dan seorang anak jadi prajurit, yang dimana prajurit tadi ternyata ditangkap oleh musuh pada perang Persia itu, ditangkap oleh musuh. Bapak dan anak ini oleh musuh tidak diketahui Pak kalau itu bapak dan anak, ya. Tetapi mereka pingin mengetahui informasi yang disiapkan oleh pasukan kaum muslimin pada waktu itu, ya. Sehingga sang bapak tadi dia mengatakan begini, membisikkan kepada apa namanya, diinterogasi itu namanya, kalau yang menginterogasi namanya apa? Nah, penyidiknya itu Pak, ya. Nah, ketika dia diinterogasi itu Pak, bapaknya itu ngomong gini, saya akan mengatakan sesuatu rahasia penting tentang kaum muslimin, ya, tentang kaum muslimin. Tetapi saya khawatir orang yang bersama saya dituduh di belakang itu, orang yang bersama saya tadi akan membocorkan kalau saya ngomong itu. Biar tidak membocorkan, itu dibunuh dulu, ya. Padahal yang dibunuh itu adalah anak dari orang yang ngomong tadi Pak, ya. Supaya apa? Supaya anak bapaknya itu khawatir Pak. Ketika bapaknya kuat, anaknya tidak kuat itu loh Pak. Anaknya nggak kuat sehingga dia membocorkan rahasia negara, ya. Itu dieksekusi dulu. Karena dia yakin Pak, dia ngomong ataupun tidak ngomong mesti dieksekusi, ya. Saking kuatnya keimanan, keyakinan mereka di dalam mempertahankan iskariman au mutsahidan tadi, itu dia betul-betul ngomong sama musuh disuruh bunuh dulu. Nah, setelah anaknya dibunuh, terkapar, dipancung, mati, meninggal dunia, baru bapaknya ngomong, ya. Dia ngomong, penyidiknya ngomong, sudah saya bunuh, apa rahasianya itu kan. Akhirnya si bapak tadi ngomong, yang barusan kamu bunuh itu adalah putraku, anak saya. Saya khawatir saat saya mati meninggal nanti, saya mati dibunuh kamu nanti, anak saya tidak kuat dengan siksaan dan lain sebagainya, sehingga saya khawatir dia akan jadi pengkhianat, sehingga saya minta untuk dibunuh dulu. Baru ketika saya silakan, saya tidak akan ngomong dan tidak akan merahasiakan, rahasianya tidak akan saya bocorkan, gitu Pak. Dibunuh akhirnya Pak, ya, dibunuh akhirnya. Syahid enggak? Syahid semua dua-duanya. Tuh, Masya Allah, mempertahankan keyakinan itu luar biasa Pak, ya. Kadang orang itu hanya baru mengilmui, ya, mengilmui. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk beliau itu menempatkan semangat itu di nomor urutan ketiga Pak, ya. Semangat itu ketiga, nomor duanya ilmu, nomor satunya adalah yakin, ya. Ada orang mengilmui, dia sudah tahu ilmunya tapi tidak yakin Pak, nggak jadi, ya, tidak jadi. Jadi ilmu, yakin, semangat, ya. Yakin, ilmu, semangat, ya. Semangat itu nomor tiga. Banyak orang semangat tidak tahu ilmunya, rusak, ya. Banyak orang semangat tahu ilmunya tetapi tidak yakin Pak. Ini sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Makanya keyakinan ini sesuatu yang sangat penting di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam sejarah umat Islam ketika face to face adu peperangan Pak, itu hampir tidak terkalahkan di medan perang Pak, hampir tidak terkalahkan,
Ya, perang dengan siapapun mesti menang. Ya, mesti menang. Tercatat di zaman Umar bin Khattab 7 kali peperangan, ya, Persia runtuh. Ada perang Bawahib, ada perang Jisr, perang jembatan. Ya, itu umat Islam menang terus, Pak. Ya, menang. Persia runtuh dalam waktu 10 tahun. Ya, dalam waktu 10 tahun. Palestina, ya. Jadi begitu. Jadi Ghazwul Fikri adalah serangan yang tidak lagi menggunakan senjata, berhadapan-hadapan, ya, melainkan menggunakan pemikiran. Dan ini, Pak, yang kemudian paling berat, ya, paling berat. Karena kalau pemikirannya itu sudah salah, Pak, maka salah terus, Pak. Ya, salah terus dari generasi ke generasi, salah. Tapi kalau pemikirannya ini yang kemudian dihancurkan, itu bisa menghancurkan beberapa generasi langsung, ya. Dan ini penting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memalingkan kaum muslimin dari agamanya, baik sebagian atau seluruhnya. Ini poin yang pertama, Ghazwul Fikri. Jadi memalingkan kaum muslimin dari agamanya, baik sebagian atau keseluruhan. Ya. Dulu di zaman kita kecil, Bapak Ibu hadirin, kita pernah membincangkan dan pernah meributkan kaitan dengan kunut subuh. Kita sholat itu pakai kunut subuh atau pakai enggak kunut subuh. Itu kenapa kok bisa diributkan, Bapak Ibu hadirin? Karena pada waktu itu yang sholat subuh masih banyak, ya, masih banyak orang bersemangat untuk sholat subuh. Hari ini, Bapak Ibu hadirin, nggak ada yang ribut lagi tentang kunut atau enggak kunut. Kenapa, Bapak Ibu hadirin? Karena para pemudanya hari ini sudah bosan mendengarkan keributan antara kunut dan enggak kunut subuh. Ya, sepi sekarang, Pak. Ya, sholat subuhnya sepi, pemudanya pada sepi. Ya, sepi. Jadi caranya bagaimana? Memalingkan kaum muslimin dari agamanya, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi sudah tidak peduli lagi, Pak, dengan agama. Kita lihat secara umum masyarakat kita, Bapak Ibu hadirin, itu ketika dia melahirkan anak, dia besarkan, sekolahkan TK, nanti ditanya cita-citanya apa, itu mesti anak akan spontanitas cita-citanya 1 jadi dokter, 2 jadi presiden, 3 jadi pengusaha, 4 jadi, semuanya seperti itu, Pak. Ada nggak yang kemudian cita-citanya jadi ustadz itu, Pak? Ada nggak? Putranya jenengan ketika ditanya cita-citanya jadi ustadz, ada nggak, Pak? Hampir nggak ada, Pak. Iya, kenapa? Karena mindset yang dibuat pendekatannya, Pak, dari ini, dari media dan lain sebagainya, itu adalah urusan dunia semuanya. Ya, semuanya hampir keseluruhannya itu urusan dunia. Nanti kamu makan apa, kerjanya di mana dan lain sebagainya, Pak. Tapi tidak ada yang kemudian peduli nanti kamu jadi ulama, misalkan kamu jadi ulama, jadi mujadid, ya, jadi mujadid pembaharu misalkan, nggak ada yang dibentuk seperti itu. Lahir jebrol, ya, kemudian disekolahkan supaya jadi ulama, supaya jadi anak soleh, itu tidak ada, ya, hampir sekarang jarang sekali, ya, Pak. Nah, itu yang dimunculkan itu hari ini adalah semua kehidupan yang sifatnya materi, ya, yang ukhrawi itu sama sekali hampir tidak dipedulikan oleh para orang tua, oleh para pendidik, ya. Jadi begitu, Bapak Ibu, sehingga umat Islam sendiri dia akan meragukan tentang syariat-syariat yang kemudian dibawakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada yang bilang juga mengatakan kalau syariat itu kan sifatnya tetap, ya, sifatnya tetap itu maksudnya sholat ya 5 waktu, itu loh, Pak. Al-Quran ya dikaji ya tetap utuh, itu loh, Pak. Itu kan selamanya. Tapi kalau urusan dunia ini kan harus kita kejar. Ada yang alasan begitu juga, Pak. Padahal kalau kita baca Al-Quran, baca, ya, mempelajari tafsirnya, inspirasi tentang banyak hal itu akan muncul, ya, akan muncul. Dan ini sudah dibuktikan oleh kaum muslimin sebelum kita, generasi sebelum kita. Ini yang pertama, memalingkan kaum muslimin dari agamanya, baik sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, mengaburkan gambaran tentang Islam di mata kaum muslimin maupun lainnya. Jadi berita kabar tentang Islam, ya, itu dikaburkan, Pak, ya, dan ini adalah strategi musuh,
ya, mengaburkan gambaran tentang Islam. Islam itu jadi seperti apa sih? Kita sendiri Pak, kalau melihat bagaimana sosok seorang muslim yang bisa jadi teladan di hari ini, kita akan bingung Pak. Bagaimana sih orang secara kenegaraan misalkan, bagaimana sih sebuah negara yang di situ syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian berjalan, yang kemudian kelihatan harmonis semuanya, indah dan bisa jadi teladan kita. Hampir kita sekarang tidak ada yang seperti itu. Berita memunculkan misalkan dalam sebuah negara ini adalah negara yang yang di dalamnya itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, dan kemudian negara itu damai, itu hampir tidak ada Pak. Tidak ada perselisihan misalkan di situ damainya kayak apa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu betul-betul turun di situ. Hari ini kita mengasah tidak ada Pak, karena memang sudah diruntuhkan semua. Ya, kita hanya bisa membuka buku, membuka kitab-kitab turos kembali, membuka-buka lagi, kemudian di situ kita membaca, oh dulu itu seperti ini, dulu itu Pak, ada seorang wanita, nah, misalkan ya, ada seorang wanita, seorang muslimah dilecehkan di Eropa sana, pasukannya itu Pak ngirim pasukan untuk menyelamatkan kehormatannya, kepalanya sudah sampai ujung Eropa sana, ekornya masih berada di dalam negara muslim. Ya, pada zaman itu zaman itu cuma cerita saja Pak, ya, cerita saja. Hari ini kita sulit sekali Pak, ya, sangat sulit sekali. Nah, salah satu untuk ghazwul fikrinya adalah mengaburkan gambaran tentang Islam. Di mata generasi kita Islam seperti apa itu sudah tidak kacau. Ya, jadi muslim yang rahmatan lil alamin itu seperti apa itu kacau hari ini Pak. Ya, tidak jelas. Oh, jadinya seperti itu mungkin, nah gitu. Tapi tidak jelas, ya. Kemudian yang ketiga adalah menunda kebangkitan Islam. Ini salah satu cara mereka menunda kebangkitan Islam. Jadi kalau orang-orang kufar, orang-orang kafir hari ini pun mengakui Pak, bahwa setelah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya, kekuasaan di dalam sebuah negara, sebuah negeri di dunia ini akan dipergilirkan. Ya, ini sudah nanti digilirkan lagi, nah, digilirkan. Umat Islam dulu sudah dari zaman Nabi SAW hijrah ke Madinah, sudah ada Madinah tempat agama. Kemudian sampai 1924 kemarin diruntuhkan di Turki Utsmani. Hari ini kemudian muncul Barat, ya, dan seterusnya. Itu dipergilirkan begitu, ya, dipergilirkan begitu. Dan cara mereka adalah untuk menunda, tapi mereka yakin bahwa suatu saat nanti Islam yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, ya, yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Makanya mereka tidak bisa menghindari ini Pak, mereka tidak bisa menghindari kebangkitan Islam. Ya, bagaimana caranya? Ditunda, ya, ditunda caranya. Bagaimana? Dengan berbagai macam cara ditunda dulu. Tapi mereka yakin musim hujan itu mesti akan datang, musim semi itu mesti akan datang. Mereka boleh saja memotong setiap rumput yang tumbuh, ya, ada rumput mulai tumbuh dipotong, rumput tumbuh potong, ya, tenang ya, sabar. Tapi Pak, kita harus yakin bahwa musim semi itu akan datang, ya, akan datang, dan mereka tidak akan bisa menghadang suatu saat nanti. Ini keyakinan yang harus dibawa oleh orang-orang beriman. Yang keempat adalah westernisasi dalam segala bidang, ya, membaratkan semuanya dalam segala bidang, bidang adat istiadat, bidang berbagai macam bidangnya, westernisasi, dibaratkan semua. LGBT udah masuk, ya, LGBT di Indonesia subur, tumbuh subur. Aliran sesat paling banyak di seluruh dunia di Indonesia. Aliran sesat subur Pak, tumbuh subur. Apalagi liberalisme, wah, itu muncul semuanya, berbagai macam bidang. Jadi paling subur di Indonesia ini, belum yang lainnya. Aplikasinya bagaimana? Aplikasi ghazwul fikri, perang pemikiran ini, yang pertama adalah dengan cara mengaburkan Al-Quran. Ya, sebenarnya bukan cara mengaburkan Al-Quran, ya, tetapi mengaburkan tafsir
daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak bisa dikabulkan, ya, tapi tafsirnya bisa dikabulkan. Ya, kalau Al-Quran tetap Pak, dari Al-Fatihah sampai Anas nggak bisa dikabulkan. Diganti satu huruf saja udah kelihatan. Yang hufat banyak, penjaganya banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga sendiri. Ya, jadi mengaburkan tentang tafsirnya. Kalau Al-Quran tidak bisa diubah, tapi tafsirnya itu bisa diselewengkan dan mengadakan pandangan baru. Ya, dia diganti dengan mengadakan pandangan baru, Pak. Ya, maka ini betul-betul jadi perang pemikiran betul. Ya, jadi perang pemikiran betul. Jadi kita atau generasi nanti setelah kita atau generasi sebelum kita itu melihat Al-Quran itu tidak sama dengan generasi sahabat dahulu, generasi tabi'in, generasi salafus soleh dahulu melihat Al-Quran. Ya, rasanya beda gitu. Nah, caranya dikaburkan tafsirnya. Yang kedua, mengaburkan sunnah Nabi dan mengadakan pandangan baru. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu mulai untuk dikaburkan. Ya, sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah-sunnah yang kecil Pak, dari sunnah-sunnah yang kecil remeh, misalkan motong kuku itu kan, kuku, mencabut bulu ketiak, itu kan sunnah-sunnah kecil Pak. Ya, kemudian sunnah-sunnah yang lain ya, termasuk lihiyah, ya, jenggot, memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, itu kan bagian daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Hari ini di India sana kelihatan Muslim, cirinya jenggotnya panjang Pak, itu langsung di sana dibully Pak di India hari ini ya. Hari ini kalau jenengan lihat kabar berita tentang kaum muslimin di India hari ini, itu ketika ada tanda-tandanya Muslim itu jenggotnya panjang di sana udah langsung dibully mereka. Banyak yang ditembak, banyak yang dihinakan di India hari ini. Kabarnya tidak masuk ke dunia media sosial ya. Kemudian yang ketiga, aplikasinya Ghazul Fikri adalah mengaburkan kepribadian Nabi SAW. Ya, dari sirahnya, sirah nabawiyahnya, sampai kemudian dari hubungan Nabi dengan para sahabatnya itu dikaburkan semua Pak. Ya, dikaburkan semuanya. Hampir-hampir itu semua dikaitkan dengan kondisi kepolitikan, kekuasaan. Ya, kondisi kepolitikan, sehingga betul-betul kabur kepribadian Nabi seperti apa, ya, istrinya berapa, kemudian nama istrinya siapa saja, kemudian nama putra putrinya siapa saja. Hampir generasi kita tidak mengenalnya. Ya, hampir generasi kita tidak mengenalnya. Ya, pamannya siapa, saudaranya siapa, kapan kelahiran dan meninggalnya kapan, sunah-sunahnya seperti apa, itu kita nggak kenal Pak. Generasi kita tidak kenal. Istrinya ada berapa, anaknya siapa, anak yang pertama siapa, ya, kisah pernikahannya kayak apa, itu hampir kita tidak kenal cerita seperti itu. Ya, karena memang ya tujuannya mereka mengaburkan kepribadian, akhlak, adab Nabi SAW, sehingga beliau tidak menjadi teladan oleh generasi kita. Ya, tidak ada yang kemudian meneladani beliau. Membaca sirahnya saja kan enggak. Bahkan kita kadang malas Pak buka sirah itu, pal ya sirah. Tapi ini kalau kemudian kita baca Pak, itu luar biasa Pak. Dari beliau sebelum bi'sah ya, belum diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai kemudian nanti diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dan ilmu sejarah ini penting Pak ya. Sejarah itu penting. Jadi perlu kita membaca sejarah, kayak sejarah pasukan Doho di Jawa Timur itu dengan pasukan Majapahit dulu ya, berperang, yang kemudian mereka mendatangkan Cina, pasukan Cina yang kapal induknya itu memuat 250-an ribu ya, 250.000 pasukan, yang itu ternyata pernah dibantai Pak. Pada waktu itu 250-an ribu itu dibantai oleh pasukan Doho ya, tahun berapa itu saya lupa ya. Dan kemarin saya ketemu di Semarang itu ketika ngobrol dengan orang Cina
orang Cina yang sudah jadi WNI, saudara-saudara udah muslim, dia belum, itu dia tahu Pak sejarah itu Pak. Jadi dia mengetahui sejarah bahwa orang Cina dahulu ketika datang ke Jawa Timur di sana itu Pak, yang kapal induknya itu berada di tengah laut karena saking besarnya itu ya tidak bisa masuk, menepi dan pakai sekoci ketika mau nyebrang ke darat itu Pak. Dan itu dibantai 250-an ribu, sisa berapa itu? Ada yang lari ke Semarang, lari ke Jogja, ya lari ke Jogja dan lain sebagainya. Dan kita mencatat Pak, sejak itu orang-orang bangsa Cina itu tidak pernah mengangkat senjata kepada kaum muslimin di Nusantara. Ya, sejak itu Pak. Ya. Dan itu orang Cina paham betul itu Pak. Ya, dia paham betul. Kok tahu dia sejarah tentang Doho, Majapahit dan lain sebagainya. Ini berarti orang pintar dan dia membaca. Ya, membaca. Jadi memang penting itu pembaca itu Pak. Karena memang ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu disuruh Iqra, kita itu suruh membaca Pak. Dan peradaban ke depan itu yang akan memegang jadi pelaku-pelaku peradaban itu adalah orang-orang yang baca. Generasi-generasi yang membaca. Generasi yang tidak mau membaca itu akan ketinggalan Pak, dimakan zaman. Ya, makanya kita harus membaca. Jadikan anak kita itu anak yang paling senang baca. Ya, penting itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah mengaburkan sejarah Islam. Ya, sejarah Islam dikaburkan. Dan ini sudah kita singgung tadi ya, tentang sejarah-sejarah Islam. Bagaimana peperangan, perebutan kekuasaan misalkan antara Umayyah dengan Abbasiyah. Ya, bagaimana perebutan kekuasaan dengan Hasan atau Ali dengan Muawiyah. Nah, itu dikaburkan semua. Kisah-kisahnya perang Jamal dan lain sebagainya Pak, ya, itu semua dikaburkan. Hampir semuanya itu dikaitkan dengan kekuasaan. Hari ini ya, hampir semuanya dikaitkan dengan kekuasaan. Inilah nanti generasi-generasi kita Pak yang harus kemudian mengungkap kembali ya, bagaimana menjawab pemikiran-pemikiran mereka. Ya, menjawab pemikiran-pemikiran mereka sehingga menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan umat masyarakat. Ya. Yang kelima dengan cara mengaburkan syariat Islam. Ya, dikaburkan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikalahkan dengan berbagai macam hal. Dari syariat ibadah maupun muamalah ataupun yang lainnya itu dikaburkan. Yang keenam, mengaburkan turas Islam. Turas itu kitab rujukan, warisan ya para ulama dulu. Kalau Imam Syafi'i punya Imam Malik punya Al-Muwatta ya, dan lain sebagainya, itu dikaburkan ya, dikaburkan. Buku-buku yang bagus, buku itu masih relevan Pak, masih sangat relevan hari ini. Dalam dunia akademisi pun buku tetap masih relevan. Walaupun kita sudah pakai HP, sudah pakai komputer ya, sudah pakai laptop, buku bahkan di laptop itu di Maktabah Syamilah bisa ribuan buku, di situ 10.000 buku ada di situ Pak, itu tetap kalah dengan buku fisik yang ada ya, buku fisik itu Pak yang ada. Itu praktis itu Pak, paling praktis. Kita butuh buku apa tinggal ambil baca itu kan, tidak perlu pakai nyolokkan ini dulu listrik ya. Pas giliran mau mati lampu total bingung, dia nggak bisa belajar itu kan. Padahal kalau buku itu paling tidak kita di rumah ada perpustakaan khusus di rumah, buku-buku bacaan. Beli 1 bulan sekali Pak, sisihkan uang untuk membeli 1 bulan sekali. Kalau bingung mau beli apa Ustadz yang rekomendasi, tanya Ustadz ya, tanya Ustadz ini buku bagus Pak tentang bab akidah, ini buku bagus tentang fikih, ada fiqhul Islam wa adilatuhu dan lain sebagainya, sahih fikih sunnah, ada fikih sunnah, sakofah misalkan, sakofah nanti dan lain sebagainya, tentang adab misalkan ada belajar ta'limul muta'alim fitoriki ta'alum ya, tentang hadis-hadis Nabi misalkan pengen dihafal hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, dari yang paling ringkas dan berat ya. Habis itu menghafal Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Ini penting Bapak Ibu hadirin. Ya, jadi kita kalau hari ini tidak kemudian membaca lagi tentang sejarah, tentang banyak hal, maka kita
akan terlindas oleh zaman. Karena generasi-generasi peradaban itu Bapak Ibu hadirin yang akan memegang di zaman masa yang akan datang itu adalah generasi Al-Quran yang mereka itu suka membaca, ya, suka membaca. Maka Iqra itu betul-betul harus berada di dalam jantung hati kita, dibaca, baca. Kemudian inilah aplikasi Ghazwul Fikri, ya, ada 6: mengaburkan Al-Quran, sunnah Nabi, kepribadian Rasul, sejarah Islam, syariat Islam, dan turas, ya, kitab-kitab rujukan dikaburkan oleh mereka. Dan mereka ketika mengaburkan ini, ketika mereka berhadapan-hadapan, ya, kalau perang itu berhadapan, yang mereka bunuh itu cuma 1 orang, Pak, ya, berhadapan yang mereka bunuh 1 orang, 2 orang, 10 orang atau berapa. Tapi kalau menggunakan Ghazwul Fikri ini, Pak, itu bisa seluruh masyarakat itu kena semua, ya. Jadi takluk tanpa berhadapan-hadapan dengan musuh secara langsung, itu Ghazwul Fikri, ya. Apalagi hari ini mudah sekali diakses, ya, di HP yang setiap hari kita pegang, semuanya ada di situ. Jadi gampang banget untuk mengubah pemikiran orang, itu gampang sekali, Pak, ya. Dan ini aplikasi Ghazwul Fikri ini yang paling aplikatif, ya, bagi mereka, ya, perang pemikiran. Maka kita butuh generasi-generasi yang bisa menjawab seluruh tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Islam dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asbabur ra'isiyah fasadul mujtama. Asbabur ra'isiyatil fasadul mujtama. Sebab utama fasadul mujtama, kerusakan masyarakat, ya. Ada 3 sebab yang akan kita bahas di sini. Insya Allah kita bahas di waktu dan kesempatan yang lain, ya. Yang pertama adalah al-i'radu an manhajillah. Ini sebab kerusakan mujtama, masyarakat pertama, ya. Al-i'rad, berpaling, ya. I'rad itu berpaling an manhajillah, dari manhaj, jalan Allah Subhanahu wa taala yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpaling. Ini poin pertama, Bapak Ibu hadirin. Ini sebab rusaknya masyarakat kalau mereka sudah berpaling dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muqayyidus syaitan. Yang kedua adalah tipu daya setan, ya, tipu daya setan. Dan setan itu nanti akan dibahas, ada setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yang terakhir adalah mu'amaratu a'dail Islam, yaitu persekongkolan atau perkumpulan, persekutuan musuh-musuh Islam, ya. Ini sebab rusaknya masyarakat. Demikian Bapak Ibu hadirin, karena terbatas oleh waktu, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini bisa membuka sakofah keilmuan kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.